Halo semua, perkenalkan nama aku Pramudia Bayu Krisna. Dan aku, Afrila Diva Malika. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis kompetitor. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum nih, apa sih itu analisis kompetitor? Kalau belum tahu, yuk simak video berikut ya. Jadi, analisis kompetitor merujuk dari tulisan Blind Spot in Competitive Analysis adalah proses ketika perusahaan mencoba untuk mendefinisikan dan memahami bisnisnya, mengidentifikasi pesaingnya, menentukan kekuatan dan kelemahan para pesaingnya, serta mengantisipasi langkah mereka. Terus, tujuannya apa sih melakukan analisis kompetitor itu? Tujuan yang pertama adalah untuk mengidentifikasi pesaing terkuat kita. Dengan kita tahu pesaing terkuat kita dapat melakukan observasi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang. Tujuan yang kedua adalah untuk menentukan strategi pesaing kita sehingga kita dapat membuat strategi demi meminimalisir dampak langkah pesaing kepada usaha kita. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengantisipasi tindakan mereka. Tujuan yang keempat, untuk mengantisipasi reaksi pesaing berdasarkan tindakan bisnis kita sendiri. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk mempengaruhi tindakan pesaing dengan cara yang menguntungkan perusahaan kita. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis kompetitor. Dalam analisis ini, kompetitor dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada kompetitor langsung atau direct competitors. Nah, kompetitor langsung ini adalah kompetitor dengan produk, pasar, industri, dan harga yang ditawarkan sama dengan pesaingnya. Contohnya, seperti perusahaan minuman soda Coca-Cola dan Pepsi yang merupakan kompetitor langsung. Kedua perusahaan ini memiliki produk dan target pasar yang sama dengan ciri khasnya tersendiri. Lalu yang kedua adalah kompetitor tidak langsung atau indirect competitors. Jenis kompetitor ini menjual produk yang tidak sama dengan produk kita, tetapi menawarkan solusi yang sama yang diperlukan oleh customer. Contohnya adalah perusahaan teh dengan kopi. Kedua perusahaan ini menawarkan produk yang berbeda, namun memberikan solusi yang sama untuk customer-nya. Yang ketiga, ada kompetitor bayangan atau replacement competitors. Kompetitor ini memiliki produk dan tujuan yang berbeda dengan kita, namun memiliki target pasar yang sama. Misalnya seperti klinik kecantikan dengan salon. Salon menawarkan layanan untuk perawatan rambut, wajah, dan tubuh, sedangkan klinik kecantikan menawarkan treatment kecantikan. Kedua usaha ini sama-sama memiliki target pasar yang sama, yaitu wanita dewasa. Lalu, bagaimana sih cara membuat analisis kompetitif yang baik? Yang pertama, kamu harus membuat ikhtisar kompetitor. Caranya, pilihlah antara 5 hingga 10 kompetitor untuk dibandingkan dengan perusahaan kamu. Kompetitor yang Anda pilih harus memiliki penawaran produk atau layanan dan model bisnis yang serupa dengan perusahaan Anda. Yang kedua, yaitu melakukan riset pasar. Setelah mengetahui kompetitor yang ingin dianalisis, Anda akan memulai riset pasar yang mendalam. Ini berupa perpaduan antara riset primer dan riset sekunder. Riset primer berasal langsung dari pelanggan. Misalnya, seperti membeli produk atau layanan kompetitor, mewawancarai pelanggan, melakukan survei pelanggan online, dan sebagainya. Sedangkan riset pasar sekunder berasal dari riset yang dikumpulkan, misalnya seperti menganalisis situs web, menilai situasi ekonomi, mengidentifikasi perkembangan teknologi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, membandingkan feature produk. Membandingkan feature produk ini harus menguraikan feature produk secara satu persatu. Contoh feature yang bisa dibandingkan misalnya adalah harga, layanan, jenis, kualitas produk, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu membandingkan pemasaran produk. Langkah ini sedikit mirip dengan langkah sebelumnya, kecuali Anda membandingkan upaya pemasaran kompetitor alih-alih feature produknya. Tidak seperti matriks pada feature produk yang dibuat, Anda harus menganalisis lebih dalam untuk menemukan rencana pemasaran pada setiap perusahaan. Area yang dianalisis meliputi media sosial, iklan, siaran pers, dan semacamnya. Lalu langkah yang kelima yaitu menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT membantu Anda untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan Anda. Analisis ini juga dapat membantu mengubah kelemahan menjadi sebuah peluang dan menilai ancaman yang akan dihadapi berdasarkan kompetisi Anda. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi posisi Anda di lanskap pasar. Untuk melakukan hal ini,
Anda perlu membuat grafik dengan sumbu X dan Y. Kedua sumbu harus mewakili faktor terpenting untuk menjadi kompetitif di pasar Anda. Manfaat apa aja sih yang bisa didapat dari melakukan analisis kompetitor ini? Yang pertama pastinya untuk membantu membangun strategi pemasaran yang lebih baik. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi peluang yang kurang terlayani. Lalu yang ketiga, memungkinkan Anda untuk memanfaatkan kelemahan dari kompetitor. Lalu yang terakhir, dapat membantu Anda untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Cukup sekian penjelasan mengenai analisis kompetitor. Thanks for watching and see you.